Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh para ikhwan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas, yang patut, yang layak untuk dipuji. Karena Allah memang maha terpuji. Allah yang maha terpuji telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam berzikir kepada Allah, juga nikmat dianugerahi rezeki yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita,
juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmat dan ridhonya Allah pada malam ini memasuki malam tanggal 26 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah garis miring tanggal 16 Desember 2025. Alhamdulillah, dengan adanya taufik hidayah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis zikir yang mulia ini, di majlis taklim Al-Fatoniyah. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing, niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah, niat menjalankan perintah Rasulullah, juga niat mengamalkan, mengistiqomahkan. Kalau istilah Pangersa Abah mah, niat mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliyah zikir khotaman yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita, yaitu Pangersa Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari awal sampai akhir dan apa yang kita lakukan di majlis yang mulia ini, baik berupa bacaan sholawat, zikir dan sebagainya, semoga seluruhnya, walaupun kita menyadari masih banyak kekurangan dan belum sempurna dari bacaan-bacaan kita, namun tetap kita berharap kepada Allah, semoga apa yang telah kita baca, yang telah kita amalkan, yang telah kita perbuat di majlis yang mulia ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan pahalanya yang besar di dalam surga nanti untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Majlis zikir khotaman kita pada malam ini memasuki pertemuan yang ke-289. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan-keturunan kita, sepeninggal kita nanti, semoga oleh Allah semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam berzikir kepada Allah, istiqomah dalam bersolawat kepada Rasulullah, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Intinya istiqomah dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena istiqomah dalam mengerjakan kebaikan yang sesuai dengan ridho Allah itu nilainya jauh lebih berharga daripada 1000 karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik, lebih berharga min alfi karomah daripada 1000 karomah. 1000 karomah itu berarti 1000 kemuliaan. Karomah itu biasanya oleh Allah diberikannya kepada para wali, kepada para kekasihnya Allah, seperti kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu banyak memiliki karomah yang luar biasa. Seperti diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada guru mursyid kita, yaitu Pangersa Abah Anom, beliau pun banyak memiliki karomah, dan kepada para wali yang lainnya. Namun alhamdulillah, dengan adanya kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, walaupun kita pangkatnya bukan pangkat wali, namun kita akan mendapatkan 1000 karomah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan barokah kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah itu sesuatu yang luar biasa, di luar nalar logika manusia, tapi itu terjadi. Andai kata dikejar dengan logika, itu logika mentok.
ketinggalan, nggak mampu menjangkaunya. Karena dalam karomah itu kekuasaan Allah yang bermain, bukan logika. Gitu. Jadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa, yang secara khusus oleh Allah diberikannya kepada para walinya, kepada para kekasihnya. Itu namanya karomah. Kalau kemuliaan tersebut diberikannya kepada orang-orang yang soleh, itu namanya ma'unah. Kalau diberikannya kepada calon nabi, itu namanya irhas. Kalau diberikannya kepada para nabi, itu namanya mukjizat. Baik mukjizat, baik irhas, baik karomah, baik ma'unah, itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dikejar dengan logika. Logika nggak sanggup menjangkaunya. Karena di dalam mukjizat, di dalam karomah, di dalam irhas, di dalam ma'unah, itu semuanya adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, langsung saja pada pertemuan Majlis Dzikir Khotaman yang ke-289 malam ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan tentang fadilah Sayyidul Istighfar. Mungkin para ikhwan pernah mendengar apa itu Sayyidul Istighfar. Secara bahasa, secara lugah, secara etimologi, Sayyidul Istighfar itu mengandung arti penghulunya istighfar atau rajanya istighfar. Istighfar itu banyak kalimatnya, banyak modelnya. Contoh seperti Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, itu pun istighfar. Karena di dalamnya adalah permohonan ampun kepada Allah. Atau contoh seperti Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu pun istighfar. Atau seperti astagfirullahal ghafurur rahim, itu pun istighfar. Atau seperti astagfirullah rabbi min kulli jambi wa atubu ilaih, itu pun istighfar. Atau seperti astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, itu pun istighfar. Atau seperti astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jirmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih, itu pun istighfar. Atau seperti astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin dzalimin la yamliku li nafsi dharra wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusyura, itu pun istighfar. Istighfar itu banyak macam-macam kalimatnya. Cuma sependek-pendeknya, sekurang-kurangnya ucapan istighfar adalah astagfirullah. Artinya astagfiru, aku memohon ampun. Allah kepada Allah. Astagfirullah berarti aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar itu sebenarnya suku katanya 3 huruf. Dari goparo. Goparo artinya pengampun, ampunan. Kemudian dari 3 huruf tersebut, yaitu goparo, di awal kalimat ditambahkan huruf penambah atau huruf jaidah sebanyak 3 huruf, yaitu hamzah, sin, dan ta. Maka dari goparo menjadi istighfaro. Istighfaro itu menurut ilmu sorof namanya fi'il sulasi majid warna salis bangsa sudasi. Kenapa istighfaro yastaghfiru istighfaron? Mengikuti wajah istab'ala yastab'il istib'alan wa mustab'alan bahwa mustab'ilun wajaka mustab'alun istab'il la tastab'il mustab'alun mustab'alun istaghfaro yastaghfiru istighfaron wa mustab'aron bahwa mustab'ilun wajaka mustab'alun istaghfir la tastab'il mustab'alun mustab'alun. Kenapa lafaz istighfaro disebut fi'il sulasi majid warna salis bangsa sudasi? Karena asalnya huruf aslinya 3, yaitu ogir, pak, ro, goparo. Memakai huruf penambah 3 diletakkan di awal kalimat, yaitu hamzah, sin, ta. Maka jumlah menjadi
6 huruf, maka disebut sulasi majid. Majid itu ada huruf penambah. Bangsa Sudasi artinya jumlah hurufnya 6. Hamzah, sin, ta, ogin, fa, ro, istaghfaro. Istaghfaro itu secara bahasa artinya memohon ampun. Kalau aku memohon ampun berarti astaghfiru. Kalau dia memohon ampun berarti yastaghfiru. Kalau kami memohon ampun berarti nastaghfiru. Ini disesuaikan dominya. Kalau ditafsir secara lugawi, istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, istaghfarot, istaghfarota, istaghfarna, istaghfarta, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartuna, astaghfiru, nastaghfiru. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pembahasan ilmu sorofnya. Jadi kalau kita ingin diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu membaca kitab kuning, kitab gundul, kuasai ilmu nahu dan ilmu sorof atau ilmu alat. Atau kalau kata orang tua dulu disebutnya ilmu parabot. Parabot. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidul Istighfar berarti penghulunya istighfar, rajanya seluruh istighfar. Diterangkan di dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Shaddad bin Ausin, dari sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Sayyidul istighfari ayyaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu redaksi Sayyidul Istighfar, dari mulai Allahumma anta rabbi sampai la ilaha illa anta. Nah, ini rajanya istighfar. Jadi kata Nabi, Sayyidul Istighfar itu, penghulu istighfar itu, rajanya istighfar itu, yaitu kalau seseorang mengucapkan yang tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Kemudian Rasulullah bersabda, man, barang siapa qala, yang membaca atau yang mengucapkan terhadap bacaan Sayyidul Istighfar binahari, di waktu siang, mukinan, dengan penuh keyakinan, biha, terhadap apa yang ia ucapkan dari Sayyidul Istighfar, pamata, maka lalu ia meninggal dunia, min yaumihi, pada hari itu juga atau siang hari itu juga, qabla ayyumsiya, sebelum ia sampai pada sore hari, bahwa min ahlil jannah, maka dia tercatat termasuk dari golongan ahli surga. Makanya Sayyidul Istighfar ini jangan dilupakan. Minimal paling tidak Sayyidul Istighfar ini dibaca minimal nih, pagi sekali, sore sekali. Pagi setelah subuh, nanti sore setelah maghrib. Jadi kalau kita membaca Sayyidul Istighfar 1 kali saja di pagi hari, kemudian umpama di hari itu, di siang hari itu kita meninggal dunia, maka bahwa min ahli jannah, maka dia tercatat termasuk ahli surga. Barokah membaca Sayyidul Istighfar. Udah pada hafal ya? Coba ya, Sayyidul Istighfar. Coba kita baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nah itu bunyi Sayyidul Istighfar seperti itu. Enggak panjang, pendek, apalagi kalau sudah hafal sebentar. Kita merasa susah bacanya karena kita belum hafal. Tapi sepanjang apapun bacaan, kalau kitanya sudah hafal, itu merasa gampang. Jadi permasalahannya bukan panjang atau pendeknya bacaan, kitanya hafal enggak. Itu aja permasalahannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai dilupakan Sayyidul Istighfar. Minimal baca pagi sekali pada subuh, sore sekali pada maghrib. Kemudian kata Nabi, waman qolaha, dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar minal laili, di malam hari. Yang disebut malam dari mulai terhitung dari semenjak mulai terbenamnya matahari di waktu maghrib, itu awal malam. Nah, begitu matahari terbenam di ufuk barat, datang waktu maghrib, itu sudah mulai malam. Cuma itu malam bagian awalnya, permulaan malam itu. Nah, setelah maghrib kita baca tuh Sayyidul Istighfar. Wahwa muqinun, dan ia benar-benar meyakini terhadap bacaan Sayyidul Istighfar. Pamata, maka lalu ia meninggal dunia qabla ayyus biha, sebelum ia sampai di waktu subuh. Bahwa min ahlil jannah, kata Nabi, maka dia tercatat termasuk dari ahli surga. Padahal kita bacanya cuma sekali, tapi dicatat oleh malaikat raqib min ahlil jannah, dari golongan ahli surga. Jadi sangatlah kita harus merasa sangat rugi kalau kita tidak mengamalkan Sayyidul Istighfar. Rasulullah aja membaca, padahal Rasulullah tidak ada dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keterangan terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sebenarnya padilah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, itu banyak. Istighfar manapun yang kita baca tetap ada padilahnya. Di antaranya minimal paling tidak padilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan kita mendawamkan istighfar, membiasakan selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, selalu membasahi lidah kita dengan permohonan ampun kepada Allah. Minimal paling tidak itu padilahnya ada 3. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Malajimal istighfar, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar minimal astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, minimal kita beristighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali. Itu minimal banget. Sekurang-kurangnya itu ukuran orang yang paling malas berzikir. Tiap hari istighfar jangan kurang dari 100 kali. Syukur-syukur tiap hari dapat 1000 kali memohon ampun kepada. Tidak ada dosa yang besar kalau terus dihantam dengan istighfar. Dan tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, akhirnya jadi dosa besar.
Barang siapa yang membiasakan istighfar, memohon ampun kepada Allah di dalam kesehariannya, ja'alallahu lahu min kulli daiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Diperbanyak istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan. Yang pertama, padilahnya adalah Allah akan melapangkan segala kesempitannya. Segala kesempitan hidup yang sedang dihadapinya oleh Allah akan dilapangkan sehingga menjadi longsong. Tadinya merasa sempit, dengan barokah kita selalu beristighfar, tak terasa oleh Allah dilapangkan, diluaskan, jadi lapang, longsong, melongo, berai, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa min kulli hammin farajan. Allah akan memudahkan segala kesulitannya, segala kesulitan hidup, problematika hidup yang dihadapinya, kesulitan berbagai macam kesulitan, oleh Allah akan dimudah-mudahkan. Artinya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Itulah salah satu di antara fadilah keutamaan kita memperbanyak atau membiasakan selalu memohon ampun kepada Allah dengan ucapan Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Terus sambil ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Semakin lama tak terasa akhirnya air mata keluar, membasahi pipi, ingat dosa dulu begini. Astagfirullah, ya Allah, gimana kalau Engkau tidak mengampuni dosaku? Bagaimana kalau dosa ini terbawa mati, terbawa ke akhirat, ya Allah? Tentu akan menjadi siksa buatku. Terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dosa dulu meninggalkan sholat, waktu kecil, waktu muda, waktu remaja. Dosa melawan kepada orang tua, dosa pernah menyakiti guru. Diingat-ingat. Mata yang menangis karena menangisi dosa, mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, warajaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rizki tanpa diduga-duga. Rizki yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedang bingung, harus ada uang segini, bingung mau pinjam ke siapa. Barokah sering istighfar, tiba-tiba ada orang datang memberikan bantu. Orang tersebut datang karena digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang kepada kita. Itu semuanya atas kekuasaan Allah. Tapi ada penyebabnya. Penyebabnya salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Jadi kita lakukan hal-hal yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Lakukan hal-hal, amalan-amalan yang menjadi sebab datangnya rezeki kepada kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Di antaranya amalan itu, kata Nabi, adalah memperbanyak istighfar. Bahkan kalau kita sering beristighfar kepada Allah di dalam keseharian kita, selalu membasahi diri kita, membasahi lidah kita dengan selalu beristighfar kepada Allah. Lisan mengucapkan astagfirullah, hati mencapkan makna yang terkandung dalam ucapan astagfirullah sampai menangis, maka itu syaitan. Apa yang telah diusahakan oleh syaitan menggoda kita sia-sia semuanya karena
dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah dengan barokah Istighfar. Setan kesal banget tuh, kesel. Apa boleh kita bikin setan kesel? Harus. Wajib. Harus. Makanya ada saya lagi tafakur, tiba-tiba datang kata-kata ke dalam hati saya. Kata-katanya begini nih. Aradillaha wa rasulahu wa la turdi syaitan sabtabul jannata. Itu kata-kata tiba-tiba datang ke hati saya. Kata-katanya seperti itu. Saya ulangi kata-katanya. Aradillaha wa rasulahu wa la turdi syaitan sabtabul jannata. Kalau diartikan begini, senangkanlah Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali engkau menyenangkan setan, niscaya engkau akan masuk surga. Jadi kita harus melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membuat Allah senang kepada kita, yang membuat Rasulullah senang kepada kita, dan membuat setan menjadi kesal sama kita. Artinya, apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Itu membuat syaitan kesal. Nah, satadkhulul jannah. Apabila kita mampu menyenangkan Allah dan Rasulnya dan membuat syaitan tidak senang kepada kita, maka satadkhulul jannah, niscaya engkau akan masuk surga. Salah satu di antara amalan yang membuat syaitan kesal kepada kita, usahanya menjadi sia-sia, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan menggoda kita, tiba-tiba dengan istighfar dosa kita diampuni, bersih, setan kesal sama kita, adalah amalan istighfar. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih. Mari kita sama-sama istiqomahkan membaca zikir jalalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah, al-madhkuru fi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin wa fi shan, la ilaha illallah, alaman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan ka'alaina min ihsan, ihsanukal qadim, ya Hanan ya Manan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Rasulullah
Rabbi fangfa'na bi barakatim wadinal husna bi hurmatim wa amitna fi tariqatim afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.